Perkenalkan, saya Istiqomah Indah Lestari dengan NIM 203240258 dari kelas PGMIE. Di sini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Seni Mengenal Diri Sendiri karya Bryan Adam yang diterbitkan oleh penerbit Braille Publisher. Baik, saya akan mengulas sedikit biografi dari penulis. Bryan Adam lahir di Mojokerto, Jawa Timur. Ia lahir pada akhir 1980-an dari pasangan pemilik bisnis pakaian. Ia telah menempuh jenjang sekolah dasar sampai jenjang menengah pada sekolah swasta di Surabaya. Ia melanjutkan kuliah S1 di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya. Setelah lulus, ia mendirikan sebuah biro konsultan kewirausahaan dan juga pelatihan multimedia. Ia juga melanjutkan jenjang S2 jurusan ilmu komunikasi di salah satu perguruan negeri di Surabaya. Nah, saya akan mulai meresensi dari segi covernya terlebih dahulu. Menurut saya, cover ini simple dan cukup menarik karena terdapat sebuah quotes dari Lao Tzu yang berbunyi, seseorang yang bisa mengendalikan orang lain adalah orang yang kuat, sedangkan seseorang yang bisa mengendalikan diri sendiri adalah orang yang hebat. Nah, dari quotes tersebut membuat saya penasaran bagaimana cara menjadi orang yang hebat, yaitu orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Selanjutnya dari segi sinopsis. Nah, dalam hidup mungkin kita pernah merasa jenuh dan tidak bersemangat dalam menjalani kehidupan. Hal ini dikarenakan kita tidak mengetahui tujuan hidup kita. Nah, memahami dan mengenal diri sendiri merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan dan kesuksesan dalam hidup. Memang, tolak ukur kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda. Namun, tanpa mengenal diri sendiri, kita akan kesulitan untuk mencapai tujuan hidup tersebut. Selain itu, mengenal dan memahami diri sendiri dapat mengembangkan potensi dan passion yang kita miliki, sehingga kita tidak terlalu berfokus pada kekurangan kita. Nah, jika kita asing terhadap diri sendiri, kita akan sering merasa resah, gelisah, dan kehilangan arah. Buku ini dapat membawa kita dalam memahami dan mengenal karakter diri yang kita miliki, serta menuntun kita untuk menjadi lebih produktif dalam menjalani kehidupan. Dalam buku Seni Mengenal Diri Sendiri ini terdapat 156 halaman yang terbagi menjadi 19 bagian. Nah, pada setiap bagiannya berisi tentang pemahaman yang berbeda-beda namun saling berkaitan. Dan setiap bagiannya terdapat tips dan trik yang dapat kamu coba untuk mempermudah memahami dan mengenal dirimu sendiri. Nah, pada bagian pertama buku ini yaitu makna dari mengenal diri sendiri. Menurut penulis, mengenal diri sendiri bukan hanya sekedar biografi seperti nama, pekerjaan, umur, melainkan lebih dari itu. Mengenal diri sendiri yaitu mengenal bagaimana apa tujuan hidup kita, kelemahan dan kelebihan yang kita miliki,
serta bagaimana cara kita mengelola dan mengontrol diri kita sendiri. Mengenal diri sendiri merupakan sebuah permulaan untuk mencapai suatu kemenangan. Untuk mengenal diri sendiri, kamu bisa mengajukan pertanyaan untuk memotivasikan dirimu. Kenalilah kelebihan dan kekuranganmu serta tujuan hidupmu. Dengan mengenali kelebihanmu, kamu bisa mengoptimalkannya untuk mencapai tujuan hidup yang ingin kamu capai. Dalam buku ini, pada bagian pertama, penulis menganalogikan kehidupan seperti penerbangan dalam sebuah pesawat. Pada bagian 2 yaitu kenapa harus mengenal diri sendiri? Karena mengenal diri sendiri merupakan kunci proses pengembangan diri. Kamu akan menyadari kemampuan, bakat, keterbatasan, dan kekurangan dirimu, sehingga kamu dapat mengolah kemampuan serta bakat-bakat yang kamu miliki untuk mencapai tujuan hidupmu. Bagian ketiga, manfaat mengenal diri sendiri. Manfaat mengenal diri sendiri yaitu dapat membantu kamu untuk melakukan perubahan diri. Mengenal diri sendiri juga dapat membantu mengetahui kelebihan dan kekuranganmu dalam mengoptimalkan potensi-potensi yang kamu miliki untuk mencapai suatu kesuksesanmu. Bagian keempat yaitu menyadari diri sendiri. Menyadari diri sendiri adalah langkah pertama yang penting untuk mengenali diri sebagai seorang pribadi. Menyadari diri maksudnya yaitu menyadari pemikiran, tindakan, persepsi, dan perasaan diri kita. Bagian kelima, memahami diri sendiri, yaitu memahami potensi-potensi yang kamu miliki. Potensi adalah daya yang dapat bersifat positif atau kekuatan maupun negatif atau kelemahan. Potensi juga merupakan kemampuan dan kualitas yang dimiliki seseorang tetapi belum digunakan secara maksimal. Potensi diri bagi manusia merupakan kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang masih terpendam di dalam diri dan menunggu diwujudkan atau diaktualisasikan untuk menjadi manfaat nyata dalam kehidupannya. Memahami diri di sini yaitu memahami potensi tersebut dan mengoptimalkannya sehingga dapat mampu melahirkan suatu karya yang luar biasa. Bagian kelima ini menjelaskan tentang jenis-jenis potensi seperti potensi fisik, potensi mental intelektual, potensi sosial emosional, potensi mental spiritual, dan potensi daya juang. Selain itu, buku ini juga menjelaskan tentang macam-macam kecerdasan seperti kecerdasan logis matematis, kecerdasan verbal linguistik, dan kecerdasan visual spasial, dan lain sebagainya. Pada bagian keenam, yaitu menganalisis diri sendiri. Dalam menganalisis diri sendiri, kamu harus dapat meningkatkan atau memperbaiki kelemahan yang dapat menghambat kekuatanmu. Pada bagian ketujuh, yaitu menentukan tujuan hidup. Kamu pasti ingin memiliki kehidupan yang bahagia pada masa sekarang maupun masa depan. Namun kadang-kadang kamu hanya mengangan-angankan hal itu tanpa sebuah perencanaan yang matang dan tepat. Nah, tujuan hidup di sini kamu dapat menentukan perencanaan-perencanaan tersebut untuk mencapai suatu kesuksesan atau kebahagiaan yang kamu inginkan. Pada bagian 8, yaitu menghargai diri sendiri. Mengenal diri sendiri adalah proses yang terus berjalan hingga akhir hayat. Menerima diri sendiri adalah kunci utama mencintai diri sendiri. Harga diri itu dibangun dengan menunjukkan kemampuan dan prestasi yang kamu miliki secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari.
Menghargai diri sendiri itu seperti halnya ketika kamu telah mencapai suatu kemenangan kecil, sehingga kemudian kamu menghargai dirimu dengan memberikan hadiah atau sebuah penghargaan terhadap dirimu sendiri agar kamu merasa bahagia. Yang kesembilan yaitu mengontrol diri sendiri. Mengontrol diri sendiri berkaitan dengan kondisi psikologis. Ketika kamu bisa mengendalikan keadaan dan perasaanmu, maka kamu akan bisa mengendalikan dirimu. Bagian ke-10 yaitu mengelola emosi. Emosi tidak selalu berarti buruk, karena emosi bisa berarti positif dan negatif. Anda harus bijak dalam mengontrol emosi di dalam diri Anda, sehingga bisa berkembang menjadi orang yang lebih baik. Semakin kamu mengenali emosimu, maka kamu akan lebih mudah memilah hal-hal baik dan hal-hal yang lebih baik kamu hindari. Bagian 11 yaitu fokus pada tujuan hidup. Maksudnya yaitu beranilah untuk bermimpi. Milikilah mimpi yang bukan hanya sekedar mimpi. Gambarkanlah mimpi itu dengan jelas agar kamu dapat dengan mudah mencapai mimpi tersebut. Bagian 12 yaitu memahami kondisi lingkungan. Maksudnya yaitu kamu harus bergaul dengan orang-orang yang dapat memotivasi kamu untuk mencapai tujuan hidupmu maupun untuk meningkatkan kepercayaan dirimu dalam mengenali diri. Bagian ke-13 yaitu selalu percaya diri. Bagian 14 bertanya kepada diri sendiri. Bagian 15 selalu bersikap positif. Bagian ke-16 mengatur waktu. Bagian 17 yaitu kenali diri sendiri, kesuksesan mengikuti. Maksudnya yaitu ketika kamu ingin menjadi orang yang sukses, maka kamu harus mampu mengenali dan mengelola diri sendiri. Dan yakinlah bahwa kesuksesan akan tercapai ketika kamu telah mampu mengatur dirimu dengan baik. Pada bagian ke-18 buku ini yaitu lembar praktik. Di sini terdapat banyak praktek-praktek untuk mengetahui bagaimana cara mengenal diri sendiri, seperti mendeteksi perasaan, mencatat kegiatan, memutar kenangan, melakukan evaluasi, dan lain sebagainya. Bagian 19 ini yaitu inspirational quotes. Di sini terdapat quotes-quotes inspirasi dari tokoh-tokoh dunia seperti Albert Einstein, Khalil Gibran, Jalaluddin Rumi, Bill Gates, Aristoteles, dan masih banyak lagi. Satu quotes yang saya sukai yaitu dari Jalaluddin Rumi yang berbunyi, "Kemarin saya pintar, maka saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya bijaksana, maka saya mengubah diri saya sendiri." Menurut saya, kelebihan dari buku ini yaitu dapat membantu kita dalam mencari jati diri dan tujuan hidup, serta menumbuhkan rasa percaya dalam diri kita. Buku ini juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca dan juga relevan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga memaparkan beberapa contoh konkret dalam kehidupan nyata sehingga kita dapat merealisasikannya secara langsung. Menurut saya, kelemahan buku ini yaitu hanya berupa narasi saja, tidak ada gambar yang menarik serta mendukung penjelasan yang telah dipaparkan. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi pemahaman dan manfaat yang dapat kita ambil dari buku ini. Nah, kesimpulannya, buku yang ditulis oleh Bryan Adam ini mengajarkan kita bagaimana cara menghargai hidup, khususnya terhadap diri kita sendiri. Dengan mengenal diri sendiri, kita akan lebih berfokus
pada pengembangan potensi yang kita miliki serta meningkatkan rasa percaya diri. Dengan mengenal diri sendiri dapat mempermudah jalan kita untuk mencapai tujuan hidup. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Maaf bila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.